Berbicara tentang kawasan pesisir, masih teringat pada Februari 2024 lalu, pemerintah menggaungkan sebuah proyek yang dinamakan Giant Seawall. Saat itu, Menhan Prabowo Subianto menyampaikan nilai krusialnya Pulau Jawa yang memberikan kontribusi lebih dari 50% terhadap produk domestik bruto nasional. Kerugian mendera perekonomian pesisir utara setiap tahunnya karena kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim. Karena itu, untuk melindungi kontribusi tersebut, salah satu upaya yang dilaksanakan adalah pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut Giant Seawall di sepanjang kawasan Pantura, Pulau Jawa. Ancaman terbesar yang dihadapi penduduk Pantura Jawa adalah pemanasan global. Suhu bumi terus meningkat, es di kutub mencair, sehingga permukaan air laut terus meningkat. Penelitian Departemen Oseanografi Universitas Diponegoro mengungkapkan bahwa tren kenaikan permukaan air di Laut Jawa terjadi sejak tahun 1993 sekitar 37,545 mm per tahun. Kenaikan itu terus terjadi karena suhu bumi selalu naik 0,3 derajat hingga 1 derajat Celcius per tahunnya, sebagaimana dilaporkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC. Di sisi lain, penelitian dari Institut Teknologi Bandung atau ITB menunjukkan dalam kurun waktu tahun 1975 hingga tahun 2015, terjadi penurunan permukaan tanah rata-rata 1 hingga 15 cm per tahun. Penyebab dari penurunan tanah adalah yang pertama, pengambilan air tanah 40-70%, kemudian reklamasi tanah 20 hingga 50%, tekanan oleh bangunan 10%, dan aktivitas tektonik 5%. Meski urgensinya begitu terlihat, bukan berarti gagasan tersebut dapat diterima begitu saja di hati dan pikiran masyarakat. Bayangan kerusakan ekosistem pesisir pantai utara, serta dampak terhadap kehidupan masyarakat pesisir terus mengiringi pembangunan Giant Seawall ini. Mengapa? Tampaknya ada yang salah dalam penyampaian urgensi Giant Seawall ini oleh pemerintah. Saksikan selengkapnya Wellbeing Ekspedisi Kawasan Pesisir kuatbaca.com bertanya tentang Giant Seawall. Mungkin harus kita luruskan dulu Pak Gary. Jadi nomor satu itu yang urgen ini sebetulnya bukan seawall terlepas giant atau tidaknya gitu kan. Tapi yang urgen adalah langkah adaptasi terhadap efek-efek perubahan iklim. Gitu. Jadi nomor satu itu dulu. Nah, dan mungkin juga karena mungkin di tengah masyarakat sudah terlanjur tertanam gitu bahwa Giant Seawall ini urusannya adalah untuk menghadapi perubahan iklim, naiknya permukaan laut dan sebagainya gitu. Seakan-akan itu hanya satu-satunya pilihan solusi. Nah, padahal kenyataannya tidak demikian. Banyak pilihan kebijakan lain yang bahkan mungkin lebih tepat dibandingkan dengan Giant Seawall. Jadi yang kita harus segera lakukan sebetulnya adalah adaptasi terhadap efek-efek perubahan iklim, ya termasuk antara lain tadi naiknya permukaan air laut. Sebetulnya ada 3 Mas, efek dari perubahan iklim di sini nih. Satu, naiknya permukaan air laut karena pemanasan global. Dan ini yang orang sering lupa dan tidak pernah dibahas dalam wacana publik. Kerusakan ekosistem laut dan pesisir. Jadi bukan hanya permukaannya saja yang naik, tapi ekosistemnya juga terdampak. Gitu. Nah ini nanti memicu efek berantai yang bisa berpengaruh ke antara lain terutama adalah kesejahteraan sosial, Mas. Gitu. Nah baru yang terakhir untuk Jawa terutama pesisir utara Jawa ini
masalah spesial yang sampai hari ini para ahli juga masih berdebat. Kita tahu bahwa ada penurunan muka tanah, land subsidence. Penyebabnya apa? Walau alam. Ada fenomena geologis yang memang natural, ada yang karena ekstraksi air tanah dan sebagainya. Jadi 3 hal ini yang sebetulnya harus kita segera ambil tindakan. Nomor 1 menurut saya, jangan sampai ya komunikasinya ini berupa giant seawall adalah satu-satunya solusi terhadap masalah ini. Jangan. Yang harus sampai pesannya adalah ini kita ada bahaya besar akibat perubahan iklim. Yang mana kita pilihannya bukan lagi mitigasi, bukan mencegah, sudah tidak bisa. Ya. Itu semua sudah terjadi dan akan makin buruk dampaknya. Dan kita harus beradaptasi, kita harus menyesuaikan diri terhadapnya. Yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat terdampak terutama adalah akibat-akibat yang akan mereka alami ke depan. Itu nomor 1. Nah, nomor 2 adalah kebijakan negara dalam hal ini untuk apa yang akan dilakukan dalam bentuk adaptasinya itu 1, dan bagaimana meringankan beban masyarakat terdampak. Itu yang harus dikomunikasikan dulu, Mas. Nah, jadi pertama adalah berbagai parameter kriteria lingkungannya, itu harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Misalnya apabila mata pencaharian mereka terdampak seperti itu. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah apa kira-kira yang akan dilakukan oleh negara untuk meringankan hal tersebut. Dan kita harus mulai dari yang paling susah dulu, Mas. Harus yang dari paling susah. Kita tahu di pesisir itu kegiatan ekonomi sangat beragam. Karena sangat beragamnya itu, maka berarti kesenjangan sosialnya juga sangat lebar. Nah, kalau kita ngurusin yang gede-gede dulu, Mas, itu ya menurut saya, mohon maaf ini kalau terlalu deterministik, sudah pasti salah. Mudah kata gini aja, yang gede-gede ini nggak usah diurusin juga mereka bisa menolong diri sendiri. Iya kan? Nggak usah direlokasi, mereka kalau misalnya ternyata berbahaya atau tidak membahayakan bisnis mereka bisa pindah sendiri. Lah yang susah kan kayak misalnya nelayan tradisional, yang mereka sudahlah bertahun-tahun mendapat tekanan urban, mendapat tekanan polusi, akhirnya semakin lama semakin miskin, bahkan menolong diri sendiri nggak bisa. Lah itu harus dipikirkan dulu. Belum lagi pesisir kan mereka menahan beban sosial tidak hanya berupa nelayan tradisional itu. Nah ini juga yang sering dilupakan orang. Di pesisir itu menumpuk, berkumpul berbagai penyandang masalah kesejahteraan sosial, Mas. Itu. Nah berarti itu tadi, pertama harus dikomunikasikan dampak lingkungannya seperti apa, kemudian masalah sosialnya seperti apa, dan itu apa yang akan negara akan lakukan, baru kemudian kita bisa bicara langkah-langkah adaptif apa, baik yang sifatnya fisik maupun pembangunan infrastruktur misalnya, yang akan diambil oleh pemerintah yang tentu saja akan berdampak terhadap baik lingkungan maupun kesejahteraan sosial, termasuk misalnya giant seawall atau seawall lah gitu. Ya seperti misalnya seawall itu kan pasti menutup air, akhirnya akan memodifikasi lalu lintas orang di suatu perairan seperti itu. Nah itu bukan hanya harus dikomunikasikan, tapi harus dirembuk, Mas. Harus diajak ngobrol ini orang-orang ini. Saudara-saudara, kita mau buat ini, gitu. Nanti dampaknya begini. Gimana menurut saudara-saudara? Gitu. Ya mereka pasti tahu itu kan, mereka bukan orang, mohon maaf gitu kan, bukan orang bodoh juga kan. Lah orang mereka generasi-generasi hidup di situ gitu. Jadi mereka pasti punya pendapat mengenai bagaimana seharusnya. Jangan di frame akhirnya setuju tidak setuju gitu. Itu framing itu, Mas. Itu. So kalau formatnya dialog ya akan terjadi dialog. Kalau ditodong ya akhirnya enggak setuju, kan gitu. Resistensi yang terjadi. Dan ini mungkin saya perlu menyampaikan ini ya. Ini orang sekali lagi mungkin sudah lupa gitu bahwa wacana mengenai modifikasi atau pembangunan di wilayah pesisir ini, terutama pesisir Jawa lah, atau tepatnya Jakarta dan Jawa Barat sebelah barat gitu. Itu kan awal sudah berlangsung lama, Mas.
sudah dari setidaknya nih tahun 80-an. Gitu. Iya, sudah dari tahun 80-an. Dan pada saat itu niatnya adalah bukan, nggak ada urusan, kita belum bicara mengenai perubahan iklim waktu itu kan, gitu. Ekspansi urban. Jadi membuat wilayah urban baru. Makanya kita harus ingat wacana paling awal nih mengenai hal ini, yaitu di akhir 90-an, itu adalah Jakarta Waterfront City, Mas. Memindahkan Yes. penduduk ke depan. Memindahkan pusat urban baru, karena kan ke selatan udah nggak mungkin. Sudah padat dan rusak kan sebetulnya kan, ke arah atas itu. Maka satu-satu cara adalah membuat daratan baru di muka air Jakarta. Mereka bicara mengenai Jakarta Waterfront City pada saat itu, saking aja Krismon, makanya nggak jadi. Baru setelah masuk 2006-2007 itu wacana berubah, karena kita ingat bahwa 2002 kemudian 2007 Jakarta kan dilanda banjir besar itu kan. Tiba-tiba orang-orang ini punya ide. Oh iya, kita rebranding, kita reframe ini dengan Jakarta Coastal Defense Strategy. Nah, iya, alasannya adalah untuk biar membentengi dari atau mengatasi masalah banjir dan sebagainya. Sebetulnya intinya tadi adalah ekspansi urban, gitu. Nah, artinya oke lah, itu kesalahan masa lalu. Mari kita perbaiki sekarang. Nah, artinya apa? Bukan dibalik, tapi kita benarkan orientasinya gitu, kita perbaiki gitu. Itu oke gitu. Kita berpikir mengenai pertumbuhan ekonomi, kita berpikir mengenai cuan lah katakanlah begitu. Ya itu memang logis dan itu konsekuensi logis. Tapi tolong skala prioritasnya yang benar. Itu. Jangan sampai itu yang paling depan gitu. Karena takutnya kalau itu yang paling depan, yang lebih penting nanti malah orang lupa. Nah itu yang penting itu 3 itu tadi. Nomor 1 ya kan adalah kriteria lingkungannya tolong dibereskan dulu. Betul-betul yakin gitu pasti oke. Berarti dampaknya semua sudah dipahami. Oke, komunikasikan. Dirembukkan, dimusyawarahkan. Nomor 2, beban-beban masalah sosial kita bereskan. Nah baru ketiga ini, langkah adaptif apa yang kita pilih. Nah itu kontinum tuh Mas. Dari mulai membangun infrastruktur sampai yang paling parah relokasi Mas. Artinya daerah terdampak terpaksa harus kita declare steril. Karena memang saya rasa di beberapa tempat sudah begitu. Sudah tidak bisa dihuni lagi. Iya. Dengan adanya perubahan iklim yang akhirnya kenaikan permukaan air laut, yang ini sebetulnya adalah fenomena global Mas, dimanapun. Asumsi kita harus begini, kita akan kehilangan hampir semua kawasan pesisir di seluruh dunia Mas, termasuk Jawa. Jadi kasar kata, ya udah itu kita relakan saja lah, udah nggak ada. Nah, tapi kan terutama seperti Jawa misalnya, beban populasinya, demografinya kan besar sekali. Nah, ini mau diapakan? Dengan asumsi bahwa tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan terhadap kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk di Jawa, berarti kan tanah atau kawasan yang hilang itu di pesisir harus diganti, gitu. Nah makanya salah satu caranya adalah membuat kawasan baru dengan cara mereklamasi lahan baru. Nah seperti itu kan. Nah jadi cara berpikirnya sih seperti itu, gitu. Nah makanya kenapa kok akhirnya berkembang menjadi wacana-wacana seperti Great Garuda misalnya, karena memang hanya membuat tembok atau apapun itu namanya, tanggul sepanjang itu, semasif itu, setinggi itu beban ekonominya akan terlalu besar Mas. Gitu. Makanya agar dia bisa dibangun, dia harus ekonomis, gitu kan. Dia harus dibuat menjadi kawasan baru. Nah, sekarang tinggal masalah kawasan baru ini sudahlah membuatnya mahal. Kalau lantas dia digunakan untuk kegiatan ekonomi yang yieldnya, yang outputnya kecil kan, itu balik modalnya kan minta ampun lamanya gitu kan. Nah, makanya orang berpikir bahwa itu harus menjadi kawasan yang dengan perputaran ekonomi yang tinggi seperti itu. Nah, itu logika yang sekarang dibangun tuh seperti itu, Mas. Itu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya tadi adalah apa sebetulnya triggernya, pemicunya sehingga kita gunakan langkah terakhir ini, last resource ini. Ya sebetulnya itu sudah tertrigger Mas. Gitu. Kita udah nggak bisa nunggu, kita udah lihat di depan mata kita
di daerah-daerah pesisir utara Jawa ini tenggelam gitu. Nah sekarang ya itu tadi, kita pelajari dulu betul-betul apa dampak lingkungannya dari itu semua. Nah nggak bisa ditunda lagi Mas, harus sekarang gitu kan. Prediksi saya memang di beberapa tempat nyatanya memang sudah dibangun kan. Tanggul pantai sudah ada, harus di backup dengan tanggul laut. Seperti itu. Nah, tapi mungkin relokasi juga nggak bisa dicoret dari daftar. Itu pasti harus dilakukan. Nah, kemudian yang terakhir mungkin pembangunan kawasan baru, reklamasi lahan di laut itu juga mungkin harus dilakukan di beberapa titik. Cuma harapan saya ketika itu dilakukan, semua pihak sudah tahu persis risiko, dampak, konsekuensi ekologisnya seperti apa. Satu. Nomor dua, dampaknya terhadap kesejahteraan sosial seperti apa. Nah, kalau misalnya pembangunan itu ternyata memperparah kesenjangan sosial, ya saya nggak perlu nakut-nakutin. Ini kan cuma masalah aksi reaksi aja kan. Kayak gitu, Mas. Dia sudah di depan mata. Iya. Terlepas dari faktor ekonomi yang dikedepankan pemerintah terkait urgensi pembangunan Giant Seawall, fakta yang seharusnya lebih dikedepankan adalah keselamatan puluhan juta penduduk di sepanjang pesisir utara. Mereka terancam kehilangan lingkungan hidupnya, tenggelam oleh air laut, dipercepat oleh penurunan permukaan tanah. Jadi pembangunan Giant Seawall meskipun dikatakan sebagai the last resort, apapun itu menurut pandangan kami, Himpunan Nelayan seluruh Indonesia, bahwa pembangunan Giant Seawall ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan ini diantaranya adalah masyarakat nelayan. Kan? Nah, pemangku kepentingan menurut pendapat pakar, minimal kita melibatkan unsur pentahelik namanya. Jadi kalau pentahelik itu kan ada 5 unsur. Ya, ada akademisi, ada unsur bisnis atau pelaku usaha, ada unsur community. Nah, community ini adalah di situ unsur masyarakat masuk. Di samping LSM, NGO dan sebagainya. Kemudian unsur government, unsur pemerintah. Kemudian unsur media massa. Itu minimal pemangku kepentingan yang harus dilibatkan menurut pakar. Meskipun sekarang ini kebijakan publik terkait dengan pembuatan kebijakan itu sudah mengarah yang paling advance namanya adalah collaborative governance plus multi-helik. Nah, multi-helik itu unsurnya 12, Mas. Nah, jadi dalam hal ini, terutama dalam perspektif HNSI, keterlibatan nelayan yang akan berdampak langsung penting, strategis dan jangka panjang bagi kehidupan mereka, karena laut ini adalah tempat nelayan mencari penghidupan mereka secara tradisional gitu. Jadi pembangunan Giant Seawall ini saya kira harus dikomunikasikan, harus dikonsultasikan secara cukup ya kepada masyarakat nelayan kita yang jumlahnya cukup signifikan di Teluk Jakarta. Ya, jadi kalau kita bicara dari perspektif nelayan dan bagaimana posisi HNSI jelas bahwa tugas kami adalah melindungi nelayan, melakukan pembelaan terhadap nelayan, ya kemudian kami melakukan ada program advokasi nelayan. Ada juga program terkait dengan pemberdayaan nelayan itu khususnya ya, pemberdayaan nelayan. Karena kan kita tahu nelayan kita ini terutama yang berada di pesisir itu kondisinya sangat terbelakang dan juga miskin ya dari segi papan, pangan, sandang gitu kan. Papannya adalah rumahnya bagaimana, kemudian pangannya, dan kemudian sandangnya ini papan, sandang, pangan untuk nelayan ini
kami rasakan sekarang ini sangat kurang perhatian dari pemerintah kita. Dan jumlah nelayan menurut data pusat statistik kan 16,2 juta jiwa dan 90% diantaranya adalah nelayan miskin gitu kan. Nah, mungkin sekarang ini kalau kita kaitkan dengan Sustainable Development Goals ya, di mana salah satu tujuannya adalah pengentasan kemiskinan, pengangguran, kemudian mengatasi stunting. Ya, saya kira nelayan harus mendapatkan prioritas gitu untuk ke depan. Nah, terkait dengan pembangunan Giant Sea World ya, nah sekarang nelayan ini kondisinya sudah miskin, lalu dibatasi jalur mereka terkait dengan mata pencarian tradisional mereka ke laut, ya tentu saja mereka akan mengalami banyak kesulitan nanti apabila laut itu dibangun Giant Sea World, kemudian dibuat pintu-pintu gitu kan. Dan itu mungkin akan menyulitkan nelayan kita untuk melaut lah gitu kan. Karena sekarang ini kan yang sangat diperlukan oleh nelayan ini kan pertama perahu, mereka perlu perahu, perlu alat tangkap, perlu mesin kapal untuk melaut, dan mereka perlu solar gitu kan, solar subsidi ya untuk melaut gitu ya, dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup mereka sendiri yang sampai saat ini itu kurang perhatian dari pemerintah gitu. Jadi dengan dibangunnya Giant Sea World ini yang merupakan proyek yang saya kira akan memakan biaya yang sangat besar ya. Data yang kami terima itu kurang lebih 130-an triliun gitu ya. Kalau menurut pendapat NSI, kalau itu digunakan untuk memberdayakan nelayan akan menjadi sangat sesuatu bagi mereka ya, untuk kehidupan keluarga nelayan. Pembangunan Giant Sea World menurut kami kalau bisa justru membuat nelayan menjadi meningkat kesejahteraannya gitu kan. Apakah nanti mereka ditransformasikan menjadi tadinya nelayan tangkap ke laut menjadi nelayan budidaya umpamanya. Ya meskipun ada Giant Sea World, kalau nanti diarahkan perairan yang menjadi lokasi dari Giant Sea World itu digunakan untuk budidaya ikan, umpamanya yang cocok ya, sesuai dengan jenis ikan yang pas untuk kawasan Teluk Jakarta, apakah budidaya kerang, apakah budidaya rumput laut ya kan, apakah akan membangun semacam sabuk mangrove ya kan, sabung mangrove ya dalam konteks tadi itu perubahan iklim, karena kita tahu mangrove ini kan manfaatnya sangat banyak. Ya. Salah satunya adalah menyerap karbon kan, kemudian sebagai pengendali banjir kan, tempat bertelurnya ikan, tempat plasma nutfah di laut, ya kan, dan juga bisa dimanfaatkan oleh nelayan untuk kayu bakar dan sebagainya kan gitu. Jadi kita harus berinovasi, membuat berbagai bentuk kegiatan yang bisa meningkatkan taraf hidup dari nelayan, bukan dengan keberadaan Giant Sea World, masyarakat yang miskin menjadi tambah miskin, kan seperti itu. Karena kita tidak hanya fokus di betonisasi ya, dalam bentuk tanggul laut atau membangun Giant Sea World ya, yang itu semuanya kan tidak ramah lingkungan. Tapi kalau dikomunikasikan dengan pembangunan mangrove ya kan, seperti di kota-kota besar di dunia ini saya lihat itu pantainya hijau gitu loh, tidak melulu tembok kan, tidak melulu tembok-tembok yang justru tidak ramah lingkungan, tapi kalau bisa dikombinasikan dengan adanya ruang terbuka hijau dan itu adalah berbasis mangrove dan bisa menjadi tempat wisata, saya kira akan menjadi sesuatu yang menarik kan untuk jangka panjang yang perlu dipikirkan oleh perancang dari Giant Sea World ini. Karena ruang laut ini kan akan dibatasi kan dengan adanya sekat atau pintu-pintu kan, yang selama ini kan loss saja, ya loss dari segi pemandangan maupun loss dari segi keluar masuknya kapal nelayan yang akan melaut kan seperti itu kan. Nah jangan sampai jumlah kapal nelayan yang cukup signifikan jumlahnya di Teluk Jakarta dengan keberadaan Giant Sea World itu justru
akan membuat antrian-antrian keluar masuknya nelayan ke laut yang tidak perlu gitu loh. Nah, itu yang harus dipikirkan betul gitu kan. Ya, di samping bukan hanya soal kapal nelayan, tapi juga kapal-kapal dagang baik nasional maupun internasional yang menuju ke pelabuhan Tanjung Priok yang kita tahu ini merupakan supply chain nasional dan bahkan internasional ya. Karena Tanjung Priok itu kami lihat cukup padat kan di situ. Cukup padat dari segi perdagangan laut ya dalam rangka mengangkut barang dan jasa dari dalam dan luar negeri baik domestik maupun internasional. Ya kami lihat akan terjadi antrian-antrian yang selama ini nggak pernah terjadi gitu loh. Dan itu akan sangat mengganggu gitu dengan keberadaan dari Giant Sea World ini. Makanya ini harus benar-benar dipikirkan gitu sehingga supply chain baik nasional, domestik maupun internasional tidak terganggu. Mengapa saya bicara soal ini? Karena anggota kami ya, anggota yang bernama HNSI ini anak buah kapal juga termasuk anggota NSI gitu loh, ya kan? Bukan hanya nelayan yang menangkap ikan, tapi anak buah kapal, orang yang bekerja di kapal itu juga termasuk anggota dari HNSI menurut definisi yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HNSI gitu loh. Ya kami berkepentingan pemilik kapal, anak buah kapal adalah anggota HNSI. Jangan sampai dengan adanya Giant Sea World ini sekali lagi akan terjadi antrian-antrian yang di laut yang sebelumnya nggak pernah terjadi gitu. Nah, kira-kira itu mungkin poinnya. Dan ada lagi yang saya kira perlu dipikirkan ya terkait dengan keberadaan dari kabel-kabel laut ya, apakah kabel telekomunikasi yang sekarang sangat padat ya di laut itu saya lihat ya. Bahkan menurut pihak Telkom, panjang dari kabel laut ini sudah melilit 5 kali dunia gitu. Sedunia kan? Iya. Begitu banyaknya kabel laut kan, kabel laut yang ditanam di laut gitu kan, untuk kebutuhan komunikasi. Belum lagi pipa-pipa gas ya, pipa-pipa gas ya, yang harus juga dipikirkan dan dipertimbangkan gitu loh, relokasinya ya. Yang saya kira semuanya harus ada hitungan-hitungannya kan. Ya kan tidak bisa sembarangan membangun Giant Sea World tanpa valuasi ekonomi yang cukup gitu. Ya, dari semua aspek harus dipertimbangkan, baik aspek ekonominya, aspek sosial, dan aspek lingkungannya. Hal yang menjadi kesamaan dari kedua narasumber adalah dampak terbesar dari pembangunan Giant Sea World akan dialami oleh penduduk di pesisir laut. Kecenderungan besar tampaknya mengarah ke solusi relokasi, sebuah pekerjaan yang berat. Apakah ada solusi inovatif lain untuk para penduduk pesisir? Sebetulnya kalau saya bilang bukan solusi yang inovatif ya, karena menurut saya solusi yang saya sampaikan, saya usulkan itu sebetulnya sudah solusi yang atau sudah ada dan asli secara prinsip ya, asli di bangsa Indonesia gitu loh. Jadi bukan suatu hal yang baru gitu ya, benar-benar baru. Mungkin inovasinya hanya lebih kepada bentuknya gitu ya. Tapi secara prinsip dasarnya itu sebenarnya sudah mendarah daging di bangsa kita. Apalagi kalau dibilang bangsa Indonesia ini kan sebetulnya bangsa maritim ya, yang memang berhubungan erat dengan air, dengan laut gitu ya. Jadi apalagi semua peradaban di Indonesia ini kan bisa dibilang selalu mulai dengan air gitu ya. Entah dia air pinggir laut atau sungai begitu ya. Jadi prinsip-prinsip hidup dengan air itu sebetulnya sudah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat kita. Nah, jadi kayak misalkan kalau di Belanda sudah bisa bikin pemukiman di atas air, floating gitu ya, itu sebetulnya sama di kita. Itu bukan kita mengadaptasi dari Eropa lalu kemudian kita bawa ke Indonesia, enggak. Hanya bentuknya saja yang baru. Jadi kalau dulu floating atau model steel structure kita masih menggunakan kayu segala macam, Belanda sekarang sudah menggunakan beton gitu loh.
Belanda, Jerman tuh sudah bisa bikin beton itu terapung di atas air gitu, nggak lagi kayu gitu. Kalau kayu kan mungkin waktunya paling dikit ya, mungkin hanya sekian tahun dia udah akan keropos, perlu diganti, sehingga akhirnya mungkin buat kita masyarakat modern ada satu prinsip yang mungkin ini kok jadul banget sih gitu, katakanlah masih tinggal pakai kayu itu, belum lagi harus mengganti gitu ya, sehingga akhirnya boros dan segala macam, tidak nyaman gitu. Nah, sementara dengan teknologi baru, inovasi lebih kepada teknologinya, harusnya bisa mengatasi hal tersebut gitu, tapi tanpa merubah prinsipnya lagi gitu ya. Nah, menurut saya semua tadi yang sampaikan, kenapa akhirnya harus direlokasi segala macam, basicnya menurut saya karena justru hari ini diregulasi. Kenapa? Regulasi kita itu, terutama regulasi soal kepemilikan ya. Karena kan hari ini kalau kita bicara hunian, bicara properti, itu bicara uang, bicara kepemilikan. Gitu ya. Nah, regulasi kita tentang kepemilikan itu sangat-sangat land based. Gitu. Bahwa yang bisa dimiliki itu sebidang tanah. Gitu. Kalau Anda nggak punya itu, selesailah hidup Anda. Mau Anda di atasnya mau bangunan seperti apa canggihnya, Anda nggak punya tanahnya, selesailah gitu ya. Nah, padahal investasi itu kan mahal ya, investasi beli tanah segala macam. Satu. Kedua, regulasi tentang bangunan, kepemilikan bangunan. Pemilikan bangunan kita HGB strata itu masih dibatasi hanya 30 tahun. Jadi strata title kita misalnya rumah susun dan mengatur hanya kepada rumah susun, satuan rumah susun itu pun hanya 30 tahun. Membuat apa? Memiliki strata title itu tidak semewah atau tidak semenarik memiliki SHM gitu. Ya kan? Nah, ini kan membuat orang jadi akhirnya ya nggak ada lagi, semua terikat ke tanah, land base lagi gitu loh. Nah, sementara tadi sebagai contoh misalkan di Amsterdam gitu, di Jerman, rumah-rumah hunian floating itu sudah menjadi, memiliki itu sudah sama menariknya dengan land base. Bahkan mungkin ada yang malah dipertimbangkan lebih murah, jauh lebih murah, tapi jangka panjangnya terjamin gitu. Nah, ini kan menjadi solusi yang menarik ya sebetulnya buat masyarakat. Oh, gue mahal nih beli tanah, tapi kalau rumahnya masih gue bisa miliki sama seperti aturan strata title Singapura misalkan, 99 tahun gitu. Ini kan akan menarik buat kita ya, untuk saya beli nih sekarang gitu ya, dalam umur 30-40 tahun, 90 tahun ini masih saya bisa wariskan ke anak saya gitu. Masih ada nilainya gitu. Nah, ini yang menurut saya yang salah satu dasar ya. Jadi kalau kita mau membangun ketahanan nasional, urusan dengan kenaikan air permukaan laut segala macam itu, salah satunya adalah dengan beradaptasi dan mengubah regulasinya tadi. Kita jangan melihat air tadi sebagai lagi musuh gitu loh. Wong tadi kita ngobrol gitu misalkan, masyarakat yang tinggal di atas air itu juga banyak loh di Indonesia gitu loh. Meskipun dalam format yang tadi ya, dalam bentuk yang sangat tradisional gitu ya, masih kayu segala macam. Belum dalam bentuk modern. Tapi harusnya nilai-nilai tadi bisa kita pertahankan dalam bentuk inovasi, bentuk yang lebih modern. Pertama, kita pastikan sisi ekonominya. Selalu kita kalau udah bicara hunian, bicara rumah segala macam, yang pasti mesti kita penuhi adalah sisi legal dan sisi ekonomi. Kalau secara legal sudah pasti, ini legal. Legalnya dalam artian tadi ya, misalnya kepemilikan, kemudian mungkin satu lagi masalah tata ruang, misalkan memang orang diperbolehkan membangun di situ secara legal gitu ya. Artinya dua jaminan dasar ini kan pasti membuat orang nyaman dulu gitu. Karena kan nggak mau ya orang tinggal sudah, oke, saya mau tinggal di atas air, tapi tiap hari dikejar-kejar, ini Anda melanggar, pasti dia nggak mau gitu. Karena kalau regulasi benar, lalu ekonominya juga cukup menarik gitu ya, kemudian itu ditata dengan baik gitu, tidak orang selalu jadi sporadis begitu ya, jadi ilegal, pasti orang mau mas gitu. Jadi misalkan, contohnya misalnya gini mas, air bersihnya terjamin, ya kan? Saya kalau ya setiap keluarga kan pasti punya limbah gitu kan, limbahnya saya bisa membuang, karena kan udah nggak mungkin saya bikin septic tank gitu kan, nggak mungkin saya buang ke laut lah, pasti kan orang juga merasa tanggung jawab terhadap lingkungan gitu. Terus kemudian listriknya ada gitu. Nah, padahal tiga ini harus dasarnya orang BPLN pasti mau masukin listrik ya kalau legal gitu kan, kalau nggak legal dia akan mikir-mikir gitu kan, air bersih PAM juga, oh ini legal apa tidak gitu. Nah, kedua tadi struktur servicesnya masuk, orang pasti ketika dia melihat contoh pasti mau mas gitu. Pasti
pasti dia akan resistensi itu menurut saya sedikit sekali. Saya yakin sangat sedikit sekali gitu. Lah buktinya sekarang orang beberapa developer misalnya kayak Pantai Mutiara gitu Mas. Lah itu kan bikin di pinggir laut. Ya kan malah mewah gitu kan. Orang malah semakin bisa pinggir laut tuh malah semakin mewah gitu kan. Nah, kalau kita bisa bisa bikin tadi tertata, saya yakin sih kesulitan adaptasi itu akan rendah sekali menurut saya. Memang Belanda mungkin sudah sangat terkenal sebagai negara pelaut ya, karena kan kekuatan armadanya semenjak zaman dulu kan sudah ini. Jadi, tapi saya lihat sampai sekarang diskusi dari data-data yang mereka yang ada gitu ya, catatan sejarah mereka, rata-rata perdebatannya bukan di sisi tidak bisa beradaptasi Mas, tapi regulasinya. Ini legal atau tidak, dampak lingkungannya apa gitu. Jadi mereka ketika mau reklamasi, mereka mempersiapkan dulu nih plannya bagaimana, mau jadi apa gitu. Jadi mereka lebih kepada Anda mau tinggal di atas air, oke, dampak lingkungannya sudah minim belum? Sistemnya seperti apa enggak gitu. Jadi diuji dulu. Jadi bukan bicara wah ini enggak bisa. Orang kalau kita lihat beberapa yang di Amsterdam misalkan ya. Mereka tetap punya sepeda gitu loh. Padahal tinggal di atas air gitu ya. Kenapa? Karena mereka dari rumah bersepeda sampai ke stasiun. Nggak semuanya terus punya kapal Mas gitu, enggak. Gitu. Jadi nggak semuanya. Mungkin kalau ingat di beberapa kota di Amsterdam kan punya kanal-kanal ya. Itu bahkan beberapa bentuk huniannya itu bentuknya kapal, tongkang. Jadi mereka membayar kepada pajak semacam ke kota, pajak saya untuk tap in tinggal di situ. Nah nanti kalau mereka sudah bosan, mereka pindah ke kanal lain gitu. Itu pun tidak hanya rumah tinggal, restoran, segala macam. Jadi floating di atas air, mereka tidak melihat bahwa air itu kayak air sama tanah itu suatu hal yang minyak sama air gitu, yang terpisah. Kita air-air, tanah-tanah gitu. Nah, ya itu menjadi satu kesatuan wilayah hidup gitu. Saya SDM menurut saya sih, saya pede lah. Kita SDM kita ini nggak baik dari sisi tenaga ahlinya gitu ya, entah konstruksi atau arsitek, perencana segala sampai penggunanya. Saya rasa kita cukup bisa punya agility lah, punya kemampuan untuk beradaptasi yang cukup baik. Knowledge kita udah cukup banyak lah, cukup baik. Yang mungkin yang menjadi tantangan terbesar justru dari sisi teknis. Kenapa? Karena memang hidup di floating ini membutuhkan dukungan infrastruktur kota, layanan kota, sarana prasarana kota. Jadi ketika kita mau tap in di tadi gitu ya, memang agak berat kalau itu semua diserahkan kepada pemerintah. Makanya tadi saya begitu ini legal harus ada developer mungkin ya, pihak kedua yang menjadi penengah antara pemerintah kota yang memegang policy makernya gitu ya, legalnya segala macam, running kotanya, rencana tata ruang segala macam. Terus kemudian ada user, tapi pihak kedua atau developer tadi menjadi orang yang menyediakan membangun sarana prasarananya dulu tadi gitu. Dia harus punya sarana pengolahan limbah terpusat, dia harus menyediakan sarana sambungan air bersih, dia menjadi listrik gitu ya. Nah, harus ada nih orang yang bersedia mengelola ini. Baik misalkan mungkin kalau nelayan bikin koperasi begitu ya. Lalu koperasi inilah yang menjadi quote-unquote developernya gitu ya, agar bisa mengelola. Karena kalau saya yakin akan sulit buat individual gitu. Misalnya kalau sekarang kalau land base kan individual nggak apa-apa, udah saya bangun septic tank, saya beli biotank dari mana gitu, terus tinggal saya tanam, udah selesai. Air bersih, saya gali sumur gitu kan, yang mengkontribusi kepada land subsidence gitu ya. Udah selesai, dia tinggal hidup, tinggal pasang PLN pun tinggal dari tiang satu dia tarik lah gitu. Nah, mungkin adaptasi teknis ini yang menurut saya yang jadi adaptasi dalam arti quote-unquote ya, bukan individu. Nah, ini harus jadi kolektif gitu ya. Nah, ini yang harus dihandle oleh pihak kedua gitu ya, developer tadi. Tapi saya sih tidak buat saya, kalau developer kan ngomongin opportunity. Begitu ini ada uangnya pasti mau dia gitu kan. Ada profitnya, pasti dia akan masuk. Dia tidak melihat saya harus beradaptasi lah. This is just business as usual gitu kan. Nah, tantangannya tadi adalah justru bisa nggak ini profitable buat
user untuk beli, buat developer untuk running. Nah, baliknya tadi regulasinya, tata ruangnya mendukung nggak gitu. Karena kalau udah, wah ini ilegal nih, nggak ada developer yang mau ada profitnya, developer pasti nggak berani nyentuh. Kenapa? Ya ada profit tapi ilegal, ya udah, dia akan sama aja berhadapan dengan hunian liar yang siap sewaktu-waktu akan digusur oleh pemerintah, kan begitu kan? Tapi begitu ada profit, ada selling point yang pembelinya ada, legal, tinggal nunggu siapa yang mau masuk gitu. Pemerintah, jika memang Giant Seawall ini adalah the last resort, maka hendaknya urgensinya disampaikan dengan mengedepankan narasi kepentingan keselamatan rakyat. Bangunan struktur sebesar Giant Seawall ini, semua orang mengerti tidak mungkin dipikul sendirian oleh pemerintah. Harus melibatkan swasta, masyarakat sekitar, akademisi, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Jangan sampai pembangunan Giant Seawall ini menjadi kegiatan yang eksklusif dari para korporasi besar, tapi menjadi kegiatan yang inklusif yang dapat melibatkan banyak pihak. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Terima kasih sudah menonton episode Wellbeing kali ini. Saksikan episode-episode selanjutnya yang tidak kalah menarik. Dukung selalu kami dengan like, komen, dan subscribe channel kuatbaca.com.